Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025, saya akan mengomentari diduga mantan Presiden Joko Widodo yang melarang kasus petrol masuk ke KPK terkait kasus korupsi di Pertamina. Sebelumnya pernah terjadi perbuatan korupsi di Petrol Pertamina yang merugikan uang negara cukup besar. Cara melakukan korupsi mirip dengan kasus korupsi di Pertamina yang dilakukan dengan cara mengurangi produksi minyak mentah berakibat tidak bisa melayani kebutuhan masyarakat, lalu mengimpor minyak bensin dari luar negeri dengan harga yang tinggi. Diduga dengan penggelembungan harga minyak impor tersebut, selisihnya di korupsi Pertamina mengalami kerugian besar. Atas perbuatan korupsi di Petrol Pertamina akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi mantan Presiden Joko Widodo melarang melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Hanya dilakukan pergantian para direktur Pertaminanya yang memberikan perlindungan kepada para direktur Pertamina tersebut. Maka sejak diganti para direktur Pertamina, tetap berjalan perbuatan korupsi yang diduga para direktur Pertamina menyetor berupa uang kepada mantan Presiden Joko Widodo dari hasil perbuatan korupsi tersebut sebagai uang perlindungan. Ketika Ahok Basuki Cahayapurnama ditunjuk sebagai komisaris utama Pertamina, semua hasil temuannya supaya diperbaiki para direktur Pertamina terkait sistemnya agar tidak bisa melakukan perbuatan korupsi. Jawaban para direkturnya akan melaksanakan petunjuk komisaris utama Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Ternyata tidak dikerjakan. Saking marahnya, Ahok atau Basuki Cahayapurnama menyatakan kalau Ahok ditunjuk sebagai gubernur, sebagai direktur Pertamina, semua direktur Pertamina akan dipecat karena semua direktur Pertamina sudah mendapat perlindungan dari mantan Presiden Joko Widodo. Kemudian semua direktur Pertamina tersebut akan dilaporkan kepada mantan Presiden Joko Widodo supaya dipecat. Hanya saja Ahok atau Basuki Cahayapurnama mau bertemu dengan mantan Presiden Joko Widodo, tetapi tidak diterima mantan Presiden Joko Widodo. Akhirnya Ahok atau Basuki Cahayapurnama merasa tidak dihargai semua direktur Pertamina dan mantan Presiden Joko Widodo. Akhirnya Ahok atau Basuki Cahayapurnama keluar dari Pertamina untuk menghilangkan rasa kesalnya. Kegiatannya diisi main golf. Memang Ahok atau Basuki Cahayapurnama lain dari yang lain. Gajinya tiap bulan mencapai 1 miliar per bulan ditinggalkannya. Biasanya kalau orang lain yang menyesuaikan dengan keinginan para direktur Pertamina, semua temuannya tidak dikerjakan. Para direktur Pertamina yang penting tiap bulan dapat bagian sebesar 50 miliar seperti Erick Thohir, tiap bulan 50 miliar, Boy Thohir 20 miliar, dan Kapolda DKI Karyoto, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, sebesar 25 miliar. Demikian juga Sinulinga sebagai penghubung dapat 25 miliar dari hasil korupsi yang dilakukan para direktur Pertamina tersebut. Melihat hal tersebut, Ahok atau Basuki Cahayapurnama bersih dari perbuatan korupsi dan tidak mau terlibat ikut menikmati hasil perbuatan korupsi yang dilakukan para direktur Pertamina tersebut. Perbuatan korupsi yang terjadi di Pertamina tiap tahun mengalami kerugian sebesar 193,7 triliun. Padahal kejadian dilakukan perbuatan korupsi sejak tahun 2018 sampai tahun 2023 sudah berjalan selama 5 tahun. Berarti Pertamina mengalami kerugian hampir 1.000 triliun. Perbuatan korupsi di Pertamina dimulai sejak pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo
tidak ada masalah sampai tahun 2023. Setelah Presiden Joko Widodo melakukan serah terima jabatan pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 dari mantan Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto yang disaksikan Majelis Permusyawaratan Rakyat di gedung MPR di Senayan. Selesai pelantikan Presiden Prabowo Subianto, sejak saat itu Pertamina sudah tidak di bawah kendali mantan Presiden Joko Widodo, sudah beralih di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto di depan para menteri dan wakil menteri dan pejabat khusus, pembantu Presiden dalam pidatonya selalu menyatakan, bila ada di antara kalian melakukan perbuatan korupsi, akan dikejar sampai ke benua Antartika atau sampai ke ujung dunia, karena perbuatan yang merugikan negara dan sebagai uang rakyat dan akan menghukum dengan hukuman mati. Semua temuan masalah korupsi di Pertamina dilaporkan Kejaksaan Agung kepada Presiden Prabowo Subianto selaku atasannya langsung, dan Prabowo Subianto mendukung Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin membongkar kasus korupsi di Pertamina dan segera diselesaikan penyelesaiannya lewat penegakan hukum. Jangan sampai ada yang lepas dari jeratan hukum. Perbuatan korupsinya sudah terlalu besar, dalam 1 tahun mencapai 193,7 triliun selama 5 tahun. Perbuatan korupsi mencapai hampir 1.000 triliun yang tidak bisa dimaafkan, harus dihukum mati sesuai perbuatannya. Selanjutnya, dalam tahun 2025 Kejaksaan Agung menerima laporan dari masyarakat dan semua calon saksi, ada 96 orang, dan setelah memeriksa saksi-saksi tersebut telah menemukan minimal 2 alat buktinya. Lalu penyidik Kejaksaan Agung menetapkan 9 orang tersangka, termasuk Direktur Pertamina Ripa Siahaan yang terdiri dari 6 orang Direktur Pertamina dan 3 orang sebagai pengusaha. Perbuatan yang dilakukan para Direktur Pertamina dengan cara menekan produksi minyak mentah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu Direktur Pertamina Ripa Siahaan mengimpor bensin Pertalite dari luar negeri dengan harga mahal, lalu dioplos atau di-branding menjadi bensin Pertamax yang selisihnya lebih tinggi dari bensin Pertalite. Dari selisih harganya itu yang dikorupsi para Direktur Pertamina, yang menimbulkan kerugian Pertamina per tahun 193,7 triliun, dan selama 5 tahun Pertamina mengalami kerugian hampir mencapai 1.000 triliun. Kejaksaan Agung tidak berhenti menindak 9 tersangka. Pertamina akan berlanjut terus mencari pelaku korupsi yang lain yang ikut menikmati perbuatan korupsi di Pertamina, terutama kasus Petrol Pertamina yang melakukan korupsi tetapi tidak diselesaikan secara hukum akibat mantan Presiden Joko Widodo tidak meneruskan perkara Petrol Pertamina sampai kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diselesaikan secara hukum. Walaupun relatif perkara Petrol Pertamina sudah lama belum diselesaikan, tetapi belum sampai 18 tahun karena kasus Petrol Pertamina masuk perbuatan korupsi yang ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup berdasarkan pasal 78 ayat 1 sub 4 KUHP, isinya hukuman mati atau hukuman seumur hidup, batas waktu penuntutan selama 18 tahun. Dalam arti kalau kasus korupsi belum lewat 18 tahun dapat dituntut di muka pengadilan. Setelah menemukan minimal 2 alat buktinya, hakim dapat menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Tetapi jika sudah lewat batas waktu penuntutan selama 18 tahun, tidak bisa lagi dituntut dan bebas kemana saja pergi di sekitar dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan pasal 78 ayat 1 sub 4 masih dapat
Kejaksaan Agung menjadikan mantan Presiden Joko Widodo sebagai tersangka dalam perbuatan korupsi dalam kasus Petrol Pertamina yang melarang meneruskan kasusnya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Harapan saya, semoga Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menjadikan mantan Presiden Joko Widodo sebagai tersangka terkait perkara korupsi atas kasus Petrol Pertamina yang saat itu dilarang mantan Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekian dan terima kasih.